Let's begin. Ini latihan soalnya. Bukan latihan soal juga sih. Jadi misalnya ada soal kayak gini. Kamu diminta untuk membuat contoh soalnya misalnya gini ya. Buatlah isomer dari heptana. Nah, gimana caranya? Heptana ya, ini pakai ana. Jadi langkah pertamanya adalah tadi seperti saya bilang, bikin dulu. H-nya boleh, kalau di awal boleh hanya ditulisnya terakhir jika kamu udah bikin semua untuk memudahkan. Asal jangan salah aja. Jadi langkah pertama adalah heptana. Kita tahu heptana adalah termasuk alkana, berarti rumusnya berarti C7H berapa? H14 tambah 2, H16 gitu ya. Maka berarti dia bentuknya gini, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang pertama gini kan, ini namanya heptana. Nah, terus yang kedua, tadi saya bilang kalau mau bikin isomer yang kedua, pakai isomer rangka dulu atau isomer rantai dulu. Apa yang dikurangin? Rantai utamanya dikurangin dari 6 jadi 7. Yang tadinya 7 jadi 6. 3, 4, 5, 6. Nah, 1 taruh sini. Ingat, jangan taruh di sini. Kalau taruh di sini namanya bukan apa? Ya bukan cabang gitu. Itu mah kayak lurus cuma dibelokin aja kayak rantai utama. Terus ini namanya bukan lagi heptana tapi jadi 2 metil apa? Heksana gitu kan. Nanti kamu tambahin H ya. Terus saya ganti misalnya yang tadinya di situ jadi isomer posisi nih, masih tetap 6 ya. Jadi namanya yang ini disebutnya dari 7 ke 6 namanya isomer rangka atau isomer rantai. Dari 6 ke sini yang tadinya metilnya di C nomor 2 saya pindahin jadi di sini jadi C gini, namanya isomer posisi. Jadi namanya 3 metil heksana. Nah, ini masih C7H16 nggak? Ya masih, kalau kamu hitung pasti segitu nanti. Gitu. Terus, kalau saya geser lagi ke sebelahnya bisa nggak? Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya saya buat gini, jadi 4 metil heksana bisa nggak? Misalnya gini, 1, 2, 3. Nih kan tadi udah di sini 2, sini 3, sini 4. Bisa di sini? Saya bikin 4 situ di sini. Gini, 1, 2 jadi 4 metil? Nggak bisa. Kenapa? Ya kalau kayak gini, satunya dimulai dari sini. Jadi namanya 3 metil. Berarti ini nggak bisa ya. Nggak bisa yang kayak gini. Ini sengaja nggak saya tulis biar kamu tahu. Yang kayak gini nggak bisa. Nggak ada 4 metil heksana. So, kalau udah kamu cari rantai, isomer rantainya dipindah-pindahin ini udah nggak bisa lagi gitu ya. Dengan satu cabang dipindah-pindahin nggak bisa lagi, kamu turun. Apanya yang turun? Kamu turunin rantainya dari 6 jadi 5. Sekarang kita bikin. Berarti ini kita coret nggak jadi 4. Yang tadinya C-nya 7 kita buat 6, terus sekarang kita buatnya 5. Ini kan, ini 25, terus 6, 7. Nah, ini namanya apa? Berarti kalau gini kan namanya 2, kan 1 dari sini lah ya. Jadi 2,3 dimetil. Mulai nih. Biasa. Ini saya kan suka blee gitu. 2,3 dimetil pentana gitu kan. Nah, terus kita bisa geser lagi. Apa? Itunya aja, si posisinya. Nih, dari 6, dari rantai yang tadinya 6 ke 5 namanya isomer rantai. Nah, tapi nanti ininya pindah nih. Ininya kan kita bisa pindahin. Si cabangnya pindah, yang tadinya 2,3 dimetil pentana, terus jadi 2, 3. Yang tadinya di sini, jadi di sini. Nah, jadi ini C-nya 7 nggak? Iyalah ya, ini masih C7H berapa? H16, jadi namanya 2,2. 2,2 dimetil pentana. Nah, ini masih juga isomernya. Terus, sekarang kalau kita geser. Geser gimana lagi? Masih bisa lagi nggak nih isomer posisi yang lain? Bisa, misalnya. Coba ya Bu ya, saya bikin kayak gini nih misalnya. Ini tetap 5 rantai utamanya. Jadi kita coba dulu untuk di rantai 5 semua kemungkinan cabangnya. Gitu. Nah, ini kayak gini bisa nggak? Terus jadi apa namanya? 3,3 dimetil pentana gitu kan. Nah,
Sekarang kalau misalnya ini masih posisi ya, berarti dari 2,3, 2,2, 3,3 dimetilpentana itu masih namanya isomer posisi. Apanya yang berpindah? Cabangnya berpindah, maka disebut isomer posisi. Terus kalau misalnya saya buat di sini, dia geser ke sebelah sini, jadi 4 nggak? Jadi 4,4 dimetilpentana? Enggak ya, kenapa? Kenapa enggak? Ya kalau gitu dihitungnya jadi di sebelah kiri, jadi 2,2. Tidak lagi jadi, nih kalau misalnya saya bikin gini, terus nanti di sini jadi kok 4,4, enggak ya. Kalau gitu ntar satunya dari sini jadi 2,2, berarti ini nggak dihitung. Jangan ngitung yang sama kayak gini. Ini kalau kita lagi belajar di kelas, biasanya saya buatnya tuh satu-satu maju, bener-bener saya periksa satu-satu. Tapi berhubung kita lagi WFH, saya WFH, kalian juga BDR, jadi ya udahlah gitu. Lanjut sampai sini masih bisa nggak? Kalau kita bikin 4 bisa nggak kira-kira? Kalau itunya 4, tadi kan kita udah coba isomer rantai yang 6 terus jadi 5 dengan segala ubah posisi-posisinya. Sekarang kita coba jadi 4, coba bisa nggak kira-kira? 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ingat C-nya harus 7 karena heptana, jadi kita taruh sini, misalnya taruh sini 1, terus taruh sini 1. Nah, ini C7 nggak? Yes, ini C7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi namanya apa? 2,2,3 trimetil apa? Butana. Oke. Oh, berarti masih bisa. Ya, apa sih ya ini? Emang biasa disuka nyebelin. Butana. Jadi ini bisa nih. Jadi kalau kita hitung dari awal, berarti dia punya berapa ini? Punya berapa isomer? Coba. Berapa tadi ya? Ini 1, 2, 3, ini udah 5, 6, 7. Oh, berarti kita tahu bahwa heptana itu memiliki 7 isomer. Berarti buatlah isomer dari heptana. Berarti dia punya 7 isomer. Sampai sini paham? Oke.